Jadi memang kan harapannya waktu itu mau sekolah teologi, kepingin dapat jawaban-jawaban tuh. Kenyataannya setelah masuk teologi memang saya mendapatkan itu. Kok membuat saya susah, kenapa? Mungkin itu pasti dialami setiap orang. Tapi saya menjadi punya kemampuan untuk mengeksplorasi sebetulnya terjadi ini kenapa, apa yang Tuhan inginkan. Halo semuanya, hari ini adalah harinya Tuhan. Dan saat ini aku sudah sekian lama ya, udah nggak buat konten ini lagi bersama dengan salah seorang dosen juga, dan itu bisa juga saya sebut teman ya sekarang. Jadi saya kenalan, tahu beliau di salah satu sekolah teologi. Nah, nanti kita akan ngobrol tentang teologi Pak dikit. Ngobrol tentang teologi. Tapi sebelum kita ngobrol ke teologinya, pas kita jumpa kan Bapak perkenalan tuh di kelas ya. Kita di kelas logika kalau nggak salah pertama kali. Ya, kayaknya ya. Iya, seingat saya di logika, dan ternyata Bapak adalah seorang pengusaha. Kurang lebih begitu. Nah, jadi ini yang menarik bagi saya karena saya udah jumpa atau tidak secara langsung, tidak dekat, tapi mendengar bahwa banyak orang-orang berprofesi di marketplace itu masuk ke sekolah teologi. Nah, jadi pertanyaan saya pertama ini, apa yang mungkin bisa mendasari Bapak dari marketplace itu ingin belajar teologi? Gitu. Oke, kalau dulu pemikirannya kenapa ingin belajar teologi, asalnya adanya keingintahuan dan ketidakpuasan. Jadi gini maksudnya, kan selama ini bertumbuh tuh di gereja, ya bertumbuh di gereja. Tapi banyak pertanyaan yang berkenaan dengan nilai-nilai kebenaran dan ditabrakkan dengan apa yang dialami di kehidupan marketplace. Oke. Nah, karena keinginan tahuan itu yang tidak banyak terjawab, akhirnya kepingin tuh sekolah. Keinginan itu lama sekali sebelum akhirnya sekolah, sampai suatu ketika, suatu hari merasa ini waktunya sekolah. Nah, jadi kurang lebih gitu awalnya, kenapa kok kepingin sekolah teologi. Jadi kalau mau kerennya kayak gini, sebetulnya apa sih artinya saya ada di dunia ini dan melakukan semua ini? Okay. Ya, pencarian jawabannya nggak nemu tuh. Makanya memutuskan untuk sekolah teologi. Jadi pas Bapak sekolah teologi itu masih kerja ya? Kerja. Masih kerja. So, pertanyaan biasanya itu ngatur waktunya, apakah pada saat itu baik-baik saja? Kan saat itu udah berumah tangga? Sudah. Itu bagaimana? Mungkin apakah itu udah biasa mengatur waktu karena sudah bekerja sebelumnya ketika masuk teologi? Ya, kalau waktunya kan sekolah teologi sambil bekerja kan kita ambil kelas yang sore ya. Oh, yang jam sore sampai malam. Oh, oke. Jam 6 sampai jam 10. Ya. Jadi secara waktu sebetulnya nggak terlalu mengganggu, karena juga durasinya kan waktu itu sekolah mungkin 1,5 tahun lah. Oh, oke. Ya. Jadi bukan waktu yang panjang untuk belajar gitu. Jadi memang yang harus diatur waktu itu adalah kalau mengerjakan tugas, karena kalau ngambil sekolah sore kan tugasnya misalkan hari Senin masuk kuliah, tugas harus dikumpulkan besok sore, ya itu yang kita perlu atur waktu. Nah, kebetulan saya bekerja sebagai pengusaha, jadi saya masih bisa atur waktu. Ya, kalau sebagai karyawan mungkin akan sedikit lebih sulit. Okay. Bukan tidak bisa, tapi teman-teman saya yang karyawan pun bisa juga. Cuman effortnya lebih besar karena mereka harus bangun lebih pagi mungkin, atau tidur lebih malam ngerjain tugasnya gitu. Saat itu masuk teologi, masih kerja. Waktu masuk teologi itu, apakah itu dengan pekerjaan sebelumnya membantu? Hal ada menguntungkan baik dari pengalaman mungkin ketika sharing di teman sekelas, atau mungkin teologi itu bisa dipakai di tempat usaha dalam nilai-nilai praktisnya? Oh ya, jadi memang kan harapannya waktu itu mau sekolah teologi, kepingin dapat jawaban-jawaban tuh. Ya, jawaban tadi. Nah, kenyataannya setelah masuk teologi memang saya mendapatkan itu. Ya, tidak semua bisa terjawab tentunya. Ya. Tetapi paling tidak pokok-pokok yang utama itu menjawab. Contohnya,
keberadaan saya di dunia ini untuk apa sih gitu. Ngapain sih saya ada gitu. Ya, terus kemudian kalau saya sedang menghadapi satu problematika, respon saya menjadi berbeda. Saya jadi menteologikan apa yang saya alami gitu. Jadi misalkan saya lagi ngalami persoalan tertentu itu ya, saya lagi ada permasalahan. Nah, saya lebih berpikirnya teologi masalah gitu. Teologi masalah. Kenapa masalah ini ada dengan saya? Nah, jadi minimal ada sesuatu pemikiran yang bisa saya kerjakan dibanding waktu saya belum belajar teologi ya waktu itu. Oke. Nah, itu memperkaya saya. Jadi bukan lagi bertanya kenapa Tuhan Engkau membuat saya susah, kenapa? Mungkin itu pasti dialami setiap orang, tapi saya menjadi punya kemampuan untuk mengeksplorasi sebetulnya terjadi ini kenapa, apa yang Tuhan inginkan. Nah, gitu-gitu yang saya sempat alami. Oke. Dan ini waktu di salah satu kelas, karena Pak Kristen kan ngajar kelas logika, entrepreneurship, lalu Pelayanan dunia kerja, juga ada DS2 apa tadi Pak saya? Perilaku organisasi. Perilaku organisasi. Saya ingat Bapak ada sharing bahwa pernah ada pengalaman yang Bapak punya impian tapi akhirnya malah jadi suatu yang mungkin jadi ke bawah gitu. Kalau Bapak boleh bagiin, apakah itu kisah itu sudah masuk teologi atau belum, dan mungkin kalaupun tidak, mungkin Bapak bisa kasih tahu mungkin bagaimana Bapak menanggapinya, menyikapinya gitu Bapak. Jadi saya juga lupa persisnya itu yang contoh kasus yang mana, cuman dalam kehidupan kita semua dan saya juga ngalami, kita tentunya pasti ngalami naik turun. Kadang di usia-usia muda kita kepingin mencapai sesuatu, itu kita berusaha menggapai sesuatu. Dan saya di hal-hal tertentu saya berusaha mencapai itu dan saya mencapainya. Tapi pada kenyataannya impian saya sebelum mencapai dan ketika itu tercapai, itu ternyata saya membahasakannya sebagai utopia. Saya pikir kenikmatan yang ada di pencapaian itu adalah kenikmatan akhir dan itulah selesai. Saya nggak perlu lakukan banyak hal. Ternyata setelah saya mencapai di titik itu, banyak hal yang rasanya tidak seperti yang diharapkan. Nah, jadi ketika mencapai kepingin berusaha lebih, kadang ngalami juga turun lagi, gitu-gitu. Nah, saya mengalami itu baik sebelum sekolah teologi, baik setelah sekolah teologi. Oke. Ya seperti yang saya tadi ngomong, bedanya ketika mengalami naik turun itu, ketika saya mengambil sekolah teologi ini, saya mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Ya, pemahaman saya tentang Tuhan dan pemahaman saya tentang kehidupan menjadi lebih komprehensif itu. Okay. Ya. Sehingga ketika hal-hal kehidupan terjadi itu bukan berarti saya menjadi manusia super, bukan. Tapi tidak lagi menyalahkan Tuhan, karena menyadari sebetulnya kehadiran kita di dunia ini untuk apa gitu. Jadi bukan hanya ini Tuhan jahat sama saya, bukan begitu, tapi menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, penuh kekurangan. Seharusnya bukan kita menyalahkan Tuhan, seharusnya kita koreksi diri kita. Nah, itu yang saya alami. Oke. Mantap. Soalnya Bapak ini tadi juga kita barusan ngobrol sebelum tag ini, kasih wejangan lah. Saya kebetulan sama teman-teman lagi di belakang layar ini. Jadi usia 30 harus bisa explore banyak, lalu 30 sampai 35, 20 sampai 30 lah. 20 30 ya. Explore ya, 30 35 mulai fokus ya. Mulai fokuskan. Iya gitu. Dan balik ke ini sekolah teologi. Nah, ketika Bapak masuk sekolah teologi itu mungkin ada satu mata kuliah atau mungkin yang menjadi minat Bapak di situ. Biasanya kan ada setiap mahasiswa gitu Pak. Bapak punya ketertarikan di mana gitu Pak waktu sekolah teologi? Kalau
dari mata kuliah yang saya ambil selama saya kuliah, saya lebih tertarik ke arah ini ya, ke praktika. Oke. Jadi apapun mata kuliahnya, saya berusaha mengambil manfaat apa yang bisa saya ambil dari perkuliahan itu. Kuliah. Jadi kalau ditanya apakah ada satu mata kuliah yang favorit, enggak. Semuanya favorit sih saya. Karena ngambil praktik. Ya, bahkan ketika pertama kali masuk kuliah, hari pertama mata kuliah yang pertama saya hadapi adalah bahasa Yunani. Oh my god. Dan itu bukan bahasa yang gampang kan. Iya. Tapi yang luar biasa adalah sepanjang perkuliahan hari itu saya penuh tangisan. Oh ya. Penuh tangisan. Karena apa? Waktu dosen itu mengajar bahasa Yunani, dia menjelaskan tentang makna asli dari ayat, misalkan di Roma 8:28 gitu. Oke. Terjemahan di LAI-nya kita kan Allah turut bekerja. Ya. Nah, dia menjelaskan dari bahasa aslinya bahasa Yunani bahwa dia berkata bahwa maknanya itu adalah Allah dalam segala sesuatu bekerja bersama-sama dengan kita, mereka-rekakan perkara itu untuk kebaikan kita. Nah, itu begitu membekas sih saya. Jadi saya jadi kagum. Jadi justru di mata kuliah yang awalnya saya sempat pusing, tapi justru di mata kuliah itu saya dapat banyak hal. Jadi saya lebih ke arah memanai perkuliahan itu, jadi manfaatnya apa? Karena kalau kita kuliah, kita cuma terima materi aja, kita nggak bisa ambil manfaatnya untuk kehidupan ya akan percuma. Ya benar. Dan apakah itu berhubungan dengan tesis yang Bapak ambil? Tesis Bapak apa sih nggak Pak? Ya, tesis saya tentang analisa cara hidupnya jemaat mula-mula yang di Kisah Para Rasul itu dibandingkan dengan cara hidup sebuah gereja. Apakah gereja yang saya teliti itu mengadopsi cara itu sehingga gereja itu berkembang, ataukah kenapa gereja itu kok tidak berkembang? Apakah karena tidak mengadopsi cara hidup itu? Nah, itu yang saya teliti. Iya. Saya sebenarnya mau nanya juga, ada hal menarik nggak ketika mungkin ujian atau sidang di tesis atau di situ ada nggak? Masih ingat nggak Pak? Atau udah lupa? Dalam hal apa ini? Dalam hal penelitiannya atau apanya? Penelitian mungkin, atau pas sidangnya di hadapan para penguji. Ingat-ingat yang dulu ya, berapa tahun lalu ya? Ya, kalau yang menarik adalah saya mungkin salah satunya yang sidangnya cepat banget. Ya, teman-teman saya sebelum saya itu lama banget kalau sidang. Waktu itu saya cepat banget. Ya, selesai sidang mungkin cuma 20-30 menit gitu. Kok bisa? Jadi mungkin ini juga tips ya buat teman-teman lain yang lagi sekolah, lagi kuliah. Memang mesti dipersiapkan baik, dikuasai dengan sangat baik. Yeah. Jadi sehingga waktu diuji kita bisa menjawab pertanyaannya itu dengan konteks yang kita teliti. Oke. Jadi jawaban itu fokus. Nah, jadi ditanya A, ya berdasarkan yang kita teliti itu begini gitu. Ya. Nah, jadi akhirnya di dalam waktu ujian itu yang menarik buat saya tidak menyangka ternyata bahwa ujian itu berlangsung lancar banget, tidak ada kendala dan semua pertanyaannya bisa dijawab dengan baik. Nah, kuncinya tadi dia belajar sungguh-sungguh ya. Ya, gitu ya. Mesti dikuasai ya, mesti dikuasai. Iya benar. Karena pas saya terbang ke Surabaya, lalu ada acara wisudanya Bapak, yang angkatan Bapak dan teman-teman ya, predikat cum laude ya Pak ya. Oh iya, puji Tuhan. Jadi kan wow, luar biasa gitu ya. Iya, cum laude. Dan ngajar, setelah itu masih ngajar, habis itu ya baru di kontrak untuk ngajar ya. Ya, jadi waktu sudah lulus, ujian lulus, secara legal sudah lulus. Iya. Walaupun wisudanya kan waktu itu nunggu wisuda ya. Yang lain, ya. Jadi sebelum wisuda itu memang oleh pihak kampus sudah diminta untuk bisa menjadi salah satu pengajar, terutama di mata kuliah praktika seperti yang tadi disebutkan itu mata kuliahnya. Gitu. Iya, benar-benar. Ya. Jadi itu. Dan di sisi lain juga Pak Christian ini seorang musisi juga. Jadi kayak di kelas
singgung-singgung tentang musik, saya memang main musik ya guys ya, cuman kan tidak sekolah, saya tidak bisa baca not balap, gak bisa. Not angka ya puji Tuhan, haleluya lah, so-so lah gitu Pak. Tapi ya yang murid Pak Kristen udah banyak di Surabaya, mungkin kalau teman orang-orang Surabaya nggak asing ya Pak, karena memang bukan orang asing, orang Indonesia ya. Tapi saya tidak terkenal itu. Iya ya, oh iya sih ya, tapi Surabaya kan gede banget. betul sih Pak, iya gitu aja sih Pak, kayak keren juga ya. Saya bisa kenalan sama banyak dosen dan apa ya, pengen ngobrol-ngobrol dan sekarang ada waktunya. Mumpung kapan lagi kayak sudah sampai di jamu makan sama beliau. Ya, jadi sebagai penutup tadi sebelum kami ngobrol-ngobrol kan, sebelum tag ini, at least 3 tahun lagi Bapak ini pengen lihat ada perkembangan dari kami. Ya. Ya. Jadi itu jadi apa ya, pemantik bagi kami semua. Jadi aku di sini ada teman-teman di belakang juga lagi bantu ini. Ya, thank you Pak buat sharingnya. Sama-sama. Ya, jadi nanti mungkin kita bisa jumpa 3 tahun lagi. Ya. Karena ntar lagi saya akan balik ke Sumatera. Sumatera ya. Iya. Thank you. Sama-sama. Thank you kesempatannya. Iya, itu aja. Apa nama acaranya? Aku sampai lupa, udah lama nggak ngambil ya. Goreng tempe, ngobrol bareng teman pelayanan. Thank you, Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. God bless.